Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Nabila. Saya dari kelas intensif karyawan akuntansi 1K13A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah internal audit yang berjudul Peran, Fungsi, Kualifikasi, dan Prospek Karir Internal Auditor. Yang pertama, peran internal auditor. Menurut Sawyer 2005, audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen, yang mana hasil dari pekerjaan auditor internal digunakan sebagai tolak ukur pencapaian dari organisasi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Syahril 2019 mengungkapkan bahwa peran auditor internal berkembang sejalan dengan tantangan organisasi dan perubahan paradigma auditor internal itu sendiri. Paradigma lama yang menempatkan auditor internal berperan sebagai pengawasan semata, yaitu watchdog, berubah menjadi peran sebagai konsultan dan katalis atau penjamin kualitas atau quality assurance. Perubahan paradigma ini tidak berarti bahwa peran sebagai watchdog dilupakan, tetapi justru peran auditor internal semakin diperluas dan dibutuhkan dalam proses tata kelola organisasi di lembaga. Yang pertama, peran auditor sebagai watchdog. Peran auditor internal sebagai pengawas semata atau watchdog itu meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan proses bisnis lembaga keuangan terhadap ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Pada metode ini, metode audit yang digunakan itu adalah audit kepatuhan atau compliance audit. Dan apabila ditemukan penyimpangan, dapat dilakukan koreksi atas sistem pengendalian intern. Peran watchdog ini umumnya menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek, yakni perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi. Yang kedua, peran internal auditor sebagai konsultan. Peran auditor internal sebagai konsultan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasihat atau advice dalam pengelolaan alokasi sumber daya atau researchers di organisasi sehingga dapat membantu pihak manajemen. Metode audit yang dipilih adalah audit operasional atau operational audit, yakni untuk meyakinkan apakah organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah kepada sasaran dan tujuan organisasi. Rekomendasi yang dihasilkan umumnya itu bersifat jangka menengah. Peran auditor sebagai katalis berkaitan dengan fungsi auditor sebagai penjamin kualitas atau qualitas assurance. Auditor internal diharapkan dapat membimbing manajemen dalam proses pengelolaan risiko atau risk management. Peran sebagai penjamin kualitas ini atau kualitas assurance ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi telah menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam menjalankan perannya sebagai katalis, auditor internal berperan sebagai fasilitator dan agen perubahan atau agent of change. Dampak dari peran ini bersifat jangka panjang karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang atau long term value dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dan masyarakat atau stakeholders. Slide selanjutnya, ini menurut Tambu Polon 2005 dibagi menjadi paradigma lama dan paradigma baru. Peran internal auditor itu sebagai pengawas, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, watchdog, konsultan, dan katalis. Menggunakan pendekatan untuk yang watchdog atau pengawas, menggunakan pendekatan detektif, yaitu mendeteksi terjadinya suatu masalah. Sedangkan untuk konsultan dan katalisator itu
mencegah sebelum terjadinya masalah. Sikapnya untuk pengawas dan konsultan atau katalisator itu untuk pengawas selayaknya seorang polisi, untuk konsultan sebagai mitra perusahaan. Ketaatan atau kepatuhannya semua polisi atau kebijakan hanya polisi yang berrelevan, fokus pada kelemahan atau penyimpangan, penyelesaian yang konstruktif. Auditnya, skupnya itu financial atau untuk yang watchdog, financial atau compliance audit, yang konsultan dan katalisator, financial, compliance, operational audit, quality assurance, dan watchdog itu atau pengawas mempunyai dampak yang diberikan itu jangka pendek, sedangkan untuk konsultan dan katalisator itu jangka menengah dan jangka panjang. B. Fungsi internal auditor. Salah satu komponen penting dari governance perusahaan berkualitas tinggi yang dimilikinya adalah salah satu komponen penting dari governance perusahaan berkualitas tinggi adalah dimilikinya fungsi audit internal. Fungsi audit internal itu mampu mencegah praktik manajemen laba yang tidak baik. Menurut Messier et al. 2011 mengemukakan urgensi fungsi internal audit baik sebagai tempat pelatihan manajemen atau manajemen training ground maupun sebagai fungsi assurance. Audit internal yang berkualitas merupakan determinan dari pelaporan keuangan berkualitas. Fungsi audit internal sebagai manajemen training ground, menekankan perannya sebagai consulting dan training. Persepsi dan pemahaman terhadap peran ini diduga ikut memengaruhi minat pelamar untuk menjadi anggota Departemen Pengauditan Internal. Kemudian, penempatan fungsi audit internal sebagai MTG bukan tanpa risiko. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa hal tersebut menyebabkan menurunnya objektivitas dari auditor internal, yang kemudian dapat mengakibatkan meningkatnya fee audit eksternal, meningkatnya risiko salah saji pelaporan keuangan, dan anggaran yang lebih besar untuk Departemen Pengauditan Internal. Fungsi assurance lebih diarahkan untuk menginvestigasi dan melaporkan kesalahan daripada ditujukan kepada bagaimana audit internal mencari dan mengusulkan perbaikan. Selain memiliki fungsi sebagai manajemen training ground dan assurance, menurut penelitian yang dilakukan oleh Zikrullah et al. 2020, fungsi internal audit memiliki kaitannya dengan auditor eksternal, yaitu terhadap biaya audit, kualitas audit, dan opini audit. Terhadap biaya audit. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang efektif disebabkan oleh adanya fungsi auditor internal yang memadai akan berani membayar biaya audit yang tinggi untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Dengan demikian, fungsi internal audit yang baik memiliki efek positif terhadap jumlah audit eksternal yang dibayarkan. Fungsi internal auditor terhadap kualitas audit. Kualitas audit digambarkan memiliki hubungan dengan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big Four cenderung melaporkan manajemen laba yang lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba minimum cenderung memiliki kualitas audit yang tinggi. Dengan demikian, fungsi audit internal yang memadai memiliki efek positif dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Fungsi internal auditor terhadap opini audit. Adanya fungsi audit internal yang memadai, pengawasan mekanisme tata kelola perusahaan dimaksimalkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja manajemen. Menurut
Berglund et al. 2018, efektivitas kinerja manajemen dapat meningkatkan kemampuan manajerial sehingga tidak ragu tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan hidupnya di masa depan. Dengan demikian, penelitian fungsi audit internal yang memadai memiliki efek negatif terhadap kecenderungan perusahaan menerima opini audit modified going concern. Selanjutnya yaitu kualifikasi internal auditor, meliputi independensi, keahlian profesional, lingkup kerja audit, pelaksanaan pekerjaan audit, pengelolaan departemen audit internal, pengalaman kerja auditor internal, jumlah staf auditor internal, dukungan manajemen, dan teknologi audit yang digunakan. Yang pertama yaitu kebebasan atau independensi. Agar dapat merealisir sikapnya yang objektif selama melaksanakan tugasnya, maka seorang internal auditor tidak boleh menjalankan tugas rutin eksekutif sehari-hari agar dapat diperoleh sikap yang mandiri, bebas, dan tidak memihak atas objek yang diperiksa. Selanjutnya, keahlian profesional, itu tipe, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana pekerjaannya tersebut. Indikatornya itu yaitu pendidikan formal dan informal. Lingkup kerja audit. Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus mencakup pemeriksaan, penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dari organisasi yang bersangkutan, dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan audit. Indikatornya itu yaitu membuat, melaksanakan, dan melaporkan. Program pemeriksaan adalah rencana yang disusun sebelum pemeriksaan dilakukan di lapangan. Program inilah yang nantinya menjadi pemandu pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan biasanya disusun untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, pengelolaan departemen audit internal. Indikatornya itu pembagian tugas, pengembangan SDM, komunikasi dengan auditor eksternal, review yang dilakukan oleh lembaga independen. Pada kualifikasi ini, auditor memberikan arahan bagi pimpinan tentang bagian audit internal. Selanjutnya yaitu pengalaman kerja. Auditor internal itu dituntut untuk mempunyai pengalaman. Bisa didapat dari pekerjaan sebelumnya, misalkan di bidang pemeriksaan ataupun pengalaman pekerjaan sebelumnya walaupun bukan di bidang pemeriksaan. Selanjutnya yaitu jumlah staf audit internal. Tidak dapat dilakukan sendiri, harus ada banyak staf yang dapat membantu berbagai macam section. Dukungan manajemen. Manajemen harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada satuan kerja audit intern agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun. Teknologi audit yang digunakan dengan bantuan Electronic Data Processing atau EDP harus mampu mengoperasikan teknologi. Selanjutnya yaitu prospek karir internal auditor. Menurut Barton et al. 2014 dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama dipromosikan sebagai bagian dari manajemen perusahaan pada level yang lebih tinggi, contohnya itu presidir atau presiden direktur. Yang kedua itu menduduki jabatan sebagai salah satu pimpinan leader di dalam fungsi pengauditan internal auditor internal itu sendiri, yaitu contohnya itu Chief Executive Auditor.
Chief Auditor Eksekutif contohnya. Prospek pengembangan karir ini juga diduga sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keinginan pelamar untuk menduduki posisi sebagai anggota Departemen Pengauditan Internal. Menurut Simbolon 2010 mengungkapkan bahwa persaingan untuk mendapatkan posisi auditor internal itu lebih ketat daripada posisi staf akuntansi atau auditor eksternal pada kantor akuntan publik. Meskipun tidak menyatakan secara eksplisit tentang besaran minat pelamar untuk posisi audit internal, Simbolon menyatakan bahwa kebutuhan terhadap tenaga auditor internal di Indonesia masih tinggi. Mengapa lebih ketat? Hal ini dikarenakan auditor internal itu mempunyai jenjang karir yang lebih menjanjikan, yaitu dapat menjadi chief auditor eksekutif dari departemen internal audit itu sendiri ataupun menjadi eksekutif manajemen yang lebih pada level yang lebih tinggi. Selain itu, ketika setelah pensiun dapat menjadi komisaris komite audit ataupun pengajar di suatu institut ataupun di sekolah perguruan yang berkaitan dengan internal audit. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ingin bertanya jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar ataupun saran. Terima kasih.